Saudara, tes pramusim MotoGP 2022 kembali digelar di sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada Sabtu pagi. Sebelumnya, tes pramusim MotoGP telah digelar di sirkuit Sepang, Malaysia. Pada hari kedua ini, tes pramusim MotoGP di sirkuit Mandalika, pebalap masih akan menguji ban dan kecepatan motornya. Tes pramusim pada hari kedua ini berlangsung mulai pukul 9 pagi hingga pukul 5 sore waktu Indonesia bagian tengah. Sementara balapan MotoGP di sirkuit Mandalika baru akan digelar pada 20 Maret mendatang. Informasi lebih lengkap kita akan sapa jurnalis Kompas TV Fajri Satrio di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Fajri, tes pramusim di sirkuit Mandalika ini berlangsung selama 3 hari. Nah, apa jadwal para pebalap di hari kedua ini? Jadwal para pebalap di hari kedua ini yang kami dapatkan, mereka masih mencoba untuk setup di mana untuk menyeting motor dan juga kira-kira ban yang cocok di lintasan sirkuit Mandalika ini sendiri. Dan Valen dan juga saudara, untuk saat ini yang tercepat masih Brad Binder dari tim Red Bull KTM Factory, di mana untuk saat ini memang mereka masih berusaha untuk mencari dan beradaptasi langsung dari sirkuit Mandalika. Nah, lalu bagaimana kondisi di dalam sirkuit sendiri, lalu apa saja kegiatan dari para pebalap? Saya sudah bersama dengan Direktur Utama MGPA, ada Bapak Priyandi Satria. Terima kasih Bapak Priyandi Satria sudah bergabung bersama Kompas TV. Terima kasih kembali, selamat siang. Ya, Pak, mungkin bisa dijelaskan Pak untuk saat ini dari kegiatan pebalap sendiri di dalam, selain mereka mencoba sirkuit, apa saja yang dilakukan? Oke. Kalau per siang ini saya belum tahu ya, karena saya belum datang ke lintasan lagi. Mungkin setelah ini saya akan kembali ke lintasan, diskusi dengan race director, dengan Dorna juga, untuk mengetahui bagaimana sesi dari pagi sampai siang. Cuman yang pasti tadi pagi kita masuk sebelum dimulai, kita lihat kondisi lintasan, kita lakukan pembersihan berapa putaran, mengambil kerikil-kerikil dan debu-debu segala ya. Kemudian start dimulai, ya sejauh itu pembalap keluar masuk mereka bilang puas, treknya bersih, masih putaran awal, mereka belum mau habis-habisan, mungkin setelah siang baru mereka akan lebih kencang lagi untuk mencari catatan waktu terbaik ya. Siapa yang paling cepat malah Mas lebih ngerti mondar-mandir ya, saya sendiri belum tahu per hari ini, siang ini siapa yang paling cepat. Cuman catatan waktunya saya harapkan semakin cepat sampai sore ini. Informasi yang kami dapatkan, ada keluhan dari pembalap kemarin banyaknya lumpur-lumpur. Terus saat ini apa yang sudah dilakukan dari pihak pengelola sirkuit Mandalika ini, Pak? Ya, jadi kemarin memang panitia mengeluarkan bendera merah. Cuman saya jelaskan sebelumnya, bendera merah ini adalah sesuatu yang normal di motorsport ya. Itu adalah alat visual komunikasi, di mana merah itu menyatakan bahwa semua peserta yang ada di dalam lintasan harus memelankan kendaraannya sepelan mungkin dan memasuki pedoknya masing-masing. Tujuannya supaya kita bisa masuk, membersihkan lintasan kemarin. Jadi komplainnya mereka adalah banyak debu, banyak serpian-serpian aspal. Itu kemarin kita bersihkan, kita jet wash pakai tekanan air, kita sedot, debunya mulai hilang. Malamnya kita diskusi kenapa berdebu. Berdebu ini, aspal ini ada pori-porinya. Jadi balap terakhir adalah bulan Desember, kemudian di luar lintasan banyak sekali pembangunan, di dalam juga ada kita bikin Bukit 360, ada tribun, ada grandstand. Debunya ini jatuh ke landasan lintasan, masuk ke dalam pori-pori selama 2 bulan. Jadi yang paling gampang dikerjakan adalah lintasan ini dipakai buat mobil dan motor setiap hari. Kenapa? Karena mobil ini dan motor aerodinamisnya kalau lewat lintasan, bagian belakang kendaraan ini jadi sedotan vacuum sebenarnya. Jadi debunya keangkat, hilang. Karena 2 bulan tidak dipakai, pembangunannya banyak, debunya banyak sekali memang. Jadi kedepannya kita harapkan kita akan bersihkan setiap minggu dengan jet wash dan sweeper supaya menghilangkan debu menuju MotoGP. Apakah sudah ada masukan dari Dorna Sport sendiri, Pak, untuk di hari kedua dan nanti untuk menghadapi hari kedua saat ini dan hari ketiga nanti, Pak? Ya, kalau tadi pagi saya ketemu Dorna sendiri, Carlos bilang so far so good, biarin aja kayak gini, kita lihat kondisi hari ini bagaimana, nggak usah dilakukan apa-apa kecuali cleaning track,
sweeper untuk menghilangkan kerikil dan debu-debuan. Itu aja permintaan dari dia. Nah, menurut pengamatan dari Pak Andi sendiri, pembalap apakah antusias dan senang menikmati sirkuit yang berada di Mandalika ini? Saya ngomong dengan 1-2, ada yang puas, ada yang masih cari setting, ini beda-beda ya. Ini kali pertamanya semua pembalap MotoGP nyoba lintasan baru, kondisi baru. Jadi nggak gampang, ada 1-2 orang yang cepat nemuin settingan, ada 1-2 orang yang rubah sana rubah sini, tapi masih belum nyaman dengan settingan kendaraannya untuk lintasan ini. Terima kasih Pak Andi atas waktunya telah bergabung dengan Kompas TV. Ya, saudara, untuk kemarin sendiri 6 besar di musim ini dikuasai oleh berbagai tim. Dan saat ini memang kita tunggu dari hasil terakhir untuk tes pramusim di hari kedua. Tes pramusim untuk di sirkuit Mandalika ini dibuka dari pukul 9 pagi hingga pukul 5 sore waktu Indonesia bagian tengah, di mana disinilah para rider akan menguji motor mereka sesuai dengan settingan dari sirkuit Mandalika ini sendiri. Valen. Melaporkan langsung mengenai tes pramusim MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika, jurnalis Kompas TV Fajri Satrio. Terima kasih.